Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Jaksa menyebut hal yang memberatkan Tom karena Tom merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. Jaksa menuntut mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dengan hukuman 7 tahun penjara. Tom juga diwajibkan membayar denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Mantan tim sukses Capres Anies Baswedan ini dinilai terbukti memperkaya orang lain dan korporasi dalam kasus korupsi impor gula, sehingga negara dirugikan hingga 578 miliar rupiah. Menurut jaksa, hal yang memberatkan Tom adalah karena Tom merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. Sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu, Tom Lembong menilai tuntutan jaksa mengabaikan fakta-fakta persidangan. Kita baru mendengarkan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, saya terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti. Ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang, tapi satu pun saya tidak temukan. Nah, hanya Tom Lembong, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus, dituntut 4 tahun penjara dalam perkara yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di persidangan sebelumnya, Tom Lembong terus mengklaim dirinya tidak bersalah dalam kasus korupsi impor gula. Tom juga makan 1 sendok gula di hadapan majelis hakim untuk menyangga keterangan jaksa yang menyebut gula rafinasi berbahaya. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memakan 1 sendok gula rafinasi di hadapan majelis hakim. Tindakan ini dilakukan Tom saat diperiksa sebagai terdakwa kasus korupsi impor gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tom dan tim kuasa hukumnya juga menunjukkan perbedaan gula kristal putih, gula kristal merah, dan gula kristal rafinasi. Tom ingin menyanggah pernyataan jaksa yang menyebut gula rafinasi berbahaya jika dikonsumsi masyarakat. Usai makan gula, Tom mengaku sempat sakit gigi dan meminta masyarakat jangan menirunya. Ya, tentunya kurang sehat sebenarnya, dan malamnya sakit gigi. Jadi tapi setelah kumur udah baikan. Jadi itu aja dapat dari langsung minum 1 sendok gula. Jadi saya tidak rekomen. Saya himbau jangan diulangi. Tom dituntut 7 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Sementara Tom terus mengklaim dirinya tidak bersalah dalam perkara ini. Ia juga sempat menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang memerintahkan dirinya mengendalikan harga gula. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat sore. Kedatangan Maman untuk mengklarifikasi tentang kunjungan istrinya ke Eropa yang viral di media sosial. Jumat sore, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke KPK.
Kedatangan Maman untuk menyerahkan beberapa dokumen sekaligus mengklarifikasi viralnya surat edaran tentang rencana kunjungan istrinya ke Eropa. Ia mengatakan bahwa keberangkatan istrinya ke Eropa bersama dengan anaknya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Alhamdulillah minggu kemarin yang SMA-nya Lab School juara umum bertanding dengan 800 negara lain, 800 peserta lainnya. SMA-nya juara. Minggu ini sekarang bertanding yang SMP-nya. Ini program rutin dan anak saya masih SMP. Istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Sebelumnya beredar surat edaran dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa. Dalam surat yang tertanggal 30 Juni 2025 itu, tertulis bahwa Agustina Hastarini hendak kunjungan ke berbagai negara dalam rangka mengikuti kegiatan atau misi budaya. Surat edaran tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Beberapa warganet bahkan memberi komentar negatif. Mereka menyoroti peran istri Maman dalam kementerian, termasuk tujuan perjalanannya ke Eropa. Tak sedikit pula yang mempertanyakan kunjungan istri Maman ke Eropa dalam rangka tugas negara atau liburan semata. Dari Jakarta, Ismalia Auliaisah, iNews melaporkan. Suasana rapat antara Komisi 2 DPR RI dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara memanas. Perdebatan sengit terjadi dalam rapat membahas berbagai isu strategis daerah. Ya, rapat yang semula kondusif mendadak memanas saat membahas berbagai isu strategis daerah termasuk soal tanah X hak guna usaha atau HGUP-TPN 2 yang berlangsung di kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Medan. Sorotan utama tertuju pada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang dinilai terlalu emosional oleh anggota Komisi 2 DPR fraksi PD Perjuangan Deddy Sitorus saat keberadaan tanah X HGUP-TPN 2 di wilayahnya. Pernyataan itu memantik reaksi keras dari Bobi yang merupakan menantu Presiden Jokowi yang merespon dengan ketus dan mengancam untuk meninggalkan ruangan. Deddy Sitorus pun menegaskan posisi dirinya sebagai anggota DPR yang berperan mewakili suara rakyat bukan untuk menolak aspirasi daerah. Sementara Bobi Nasution belum berkomentar tentang cekcok tersebut. Jadi saya kira sudah saatnya ditata. Kenapa? Populasi itu nambah, tanah nggak pernah nambah. Atau gubernurnya bilang, ya udah kami keluar aja kepala daerah, kalau nggak mau dibicarakan nggak mau denger lah. Gimana sih? Gubernur kok baperan? Jadi saya bilang, Anda mau bentul saya sama kepala daerah, orang ngomongan saya jelas. Nggak terima beliau bang ya? Nggak terima gitu ya? Nggak nyambung ya? Kalau kasih nggak nyambungin apa Pak Der? Lah kita omongin lain, dia ngomongnya lain. Kita ngomongkan nggak sekarang waktunya, banyak pihak yang terlibat. Dia bilang, oh ini kita nggak mau didengerin, kan nggak nyambung.